Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia spoiler ataupun bocoran untuk SBS volume 106. Yap, sudah ada bocoran terkait SBS pada volume kali ini, di mana cukup menarik apa yang dibahas pada SBS tersebut. Seperti dijelaskan oleh leaker, pada kolom SBS nanti kita akan mendapatkan kejelasan atau penjelasan terkait awakening dari Torao. Yang mana di sini dikatakan kalau kerumnya Torao itu huruf K-nya di sana memiliki arti knife atau pisau lah bisa dibilang. Nah, di sini dikatakan teknik awakening ke roomnya milik Law itu mengizinkan atau membuat Torao bisa menghubungkan remote roomnya ke pedangnya itu, sehingga dengan begitu pula Torao bisa mengoperasikan itu dari jarak yang jauh. Dimana jika kalian bingung dan Mimin sendiri pun juga bingung ya, pada kolom tersebut Oda Sensei sendiri mengatakan kalau normal jika kita bingung akan hal itu. Tapi bagaimana jika kita membuat analoginya seperti antena? Teknik kerumnya Torao yang dimediakan kepada pedangnya itu, nah itu bagaikan suatu remote control yang menggunakan sistem antena radio. Law adalah remote-nya, sementara pedangnya adalah antenanya. Jadi Torao bisa menyerang dengan jarak yang jauh karena pedangnya dibuat seperti antena dengan dilapisi roomnya itu. Sehingga semakin panjang pedang Torao itu sama seperti remote control, Torao bisa mengendalikannya atau mengoperasikannya dari jarak yang jauh. Baik dia mau membuat gelombang kejutan dari jarak yang jauh atau bahkan membelah pengaza terpotong dari jarak yang jauh pula. Ya, bagaimana menurut kalian? Lalu, bagaimana dengan konsep re-roomnya Torao? Apa makna huruf R dalam tekniknya itu? Dan bagaimana mekanismenya? Yap, belum ada penjelasan terkait hal itu. Lanjut, di info lainnya kita juga dijelaskan kembali tentang suatu keadilan bagi Admiral. Dan kali ini tentu saja kita akan mendapatkan info terkait itu dari dua Admiral baru, yang mana itu adalah Aramaki dan juga Fujitora. Dimana keadilan yang dianut oleh Fujitora adalah keadilan yang terhormat, yang mana keadilan itu pada dasarnya sudah ditunjukkan oleh Fujitora pada saat di Dressrosa. Dia rela menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang admiral demi suatu kehormatan yang sesungguhnya. Sementara keadilan yang dianut oleh Aramaki atau Green Bull ini adalah keadilan yang mematikan. Dan entah bagaimana menggambarkan keadilan seperti itu. Apakah keadilannya Aramaki ini senada dengan keadilannya Akainu yang mana tak pandang bulu alias keadilan yang absolut? Karena kita tahu ya, nih orang fans beratnya Akainu sampai-sampai rela ngesolo ke Wano demi dapat pujian dari Akainu. Nah, bagaimana menurut kalian soal keadilan yang mematikan? Kemudian masih berbicara soal Aramaki ya, pada spoiler SBS-nya menurut Oda Sensei, masa lalu daripada Aramaki bisa dikatakan sangat menyedihkan baginya untuk menato hal seperti itu di tubuhnya. Dimana di tubuh Aramaki sendiri terdapat tato yang berbunyi bunuh diri ganda di sungai kematian. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah flashback daripada Aramaki nantinya bisa atau memicu konflik lainnya yang akan terjadi di masa depan atau tidak? Kemudian di sini kita mendapatkan suatu penegasan terkait soal pembantuan yang dilakukan oleh si Snake, di mana mereka yang berubah menjadi batu oleh si Snake menganggapnya menggemaskan seperti Anda ketika menemukan bayi atau anak yang lucu yang sangat menggemaskan. Dan kenapa ada info seperti ini atau terkait itu? Karena untuk menjawab jika ada yang berpikir orang yang menjadi batu karena melihat si Snake itu bukan karena Dan sedikit catatan terkait soal buah Mero Meronomi bagi yang belum tahu.
di mana buah iblis ini mampu membuat target lawannya menjadi batu akibat emosi si korban terhadap si usernya itu. Dan jika kita berbicara soal emosinya, sifatnya itu sangat luas. Pembantuan itu tergantung si usernya. Jika user dari Meromeronomi berparas cantik dan wow seperti buah Hancock, emosi utamanya jika menjadi batu adalah si korban memiliki daya tarik yang sangat kuat kepada Hancock. Nah, oleh karena itu, Luffy yang B aja tidak terpengaruh terhadap pembatuan Hancock tersebut. Nah, semisal Meromeronomi berada di tangan laki-laki kriminal dan bengis seperti Blackbird contohnya, rasa benci adalah emosi utama korban menjadi batu. Semakin benci, maka semakin bisa menjadi batu. Jadi, dalam kasusnya si Snake ini ya, yang memiliki kopian buah Meromeronomi, emosi utama korban menjadi batu itu karena gemas melihat anak sekecil itu. Oke, selanjutnya ada info di mana Oda Sensei menggambarkan senjata dari Katakuri dan juga Torao dalam bentuk makhluk hidup. Yang mana bisa kita lihat di sini ya, Moguranya Katakuri seperti hewan pengerat memakai mahkota dan itu sedang memakan donat. Sementara Kikokunya Torao berwujud manusia berkumis yang seperti seorang backpacker dan orang itu mengatakan saya lelah. Dan ya, bagaimana menurut kalian daripada bentuk makhluk hidup daripada pedang Torao dan juga Katakuri tersebut? Kemudian di info berikutnya lagi adalah kita akan berbicara terkait soal Cyberpol, di mana dikatakan oleh leaker kalau anggota CP9 pada saat ini ya, setiap anggota CP9 menjadi bagian dari CP0. Dan mereka yang bertopeng seperti Lucy, Stacy, dan Kaku adalah yang terkuat. Kemudian di info lainnya kita bisa mengetahui tentang flashback atau latar belakang dari seorang Sentomaru, di mana diketahui Sentomaru ini berasal daripada desa penebang dan pada saat dia masih kecil dia begitu diremehkan dan diejek atas kekuatannya yang lemah itu. Namun pada suatu masa pada saat Sentomaru menjadi pesumo handal, dia menunjukkan kekuatannya dan pada saat yang sama ternyata Vegapunk melihatnya dan pada saat itu juga Vegapunk memutuskan untuk membawa Sentomaru, mengurusnya dan menjadikan Sentomaru sebagai tangan kanannya. Dan ya, begitulah bocoran terkait SBS volume 106 yang cukup menarik ini. Dan ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya.